Sahabat Yesus Kristus, Shalom. Nah, Yesaya 65 mengajar kita tentang hamba-hamba pilihan Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita berdoa, kita memohon pimpinan dari Roh Kudus, biarlah Dia sendiri yang mengajar kita. Ya Roh Kudus, Engkau pengajar kami, Engkau yang diam di dalam batin kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menaruh firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti, biar kami merenungkannya, karena firman-Mu adalah firman hidup, dan melalui firman-Mu kami semakin mengenal apa yang menjadi hati Engkau. Terima kasih Tuhan yang berkenan mengajar kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sahabat Yesus, kitab Yesaya banyak menyampaikan tentang isi hati Tuhan. Berulang-ulang dia mengungkapkan isi hatinya. Misalnya di Yesaya 65 ayat yang pertama, Tuhan berkata, "Aku berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak bertanya kepadaku. Aku berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku." Nah, mungkin kita bertanya, bukankah Tuhan berulang-ulang memanggil kita untuk mencari petunjuknya, untuk mencari Dia? Mengapa di sini justru Dia mengatakan bahwa Dia berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak bertanya kepada Dia, ditemukan untuk orang yang tidak mencari Dia? Mengapa? Kata kuncinya ada di kalimat "kepada bangsa yang tidak memanggil namaku". Nah, kita adalah bangsa yang sebelumnya tidak memanggil nama Tuhan karena kita tidak mengenal Dia. Karena kita tidak mengenal Dia sehingga kita tidak meminta petunjuk Dia, tidak mencari Dia. Kita tidak memanggil namanya karena bahkan kita tidak tahu namanya. Nah, Tuhan berkenan menjadikan kita yang sebelumnya tidak mengenal Dia kini menjadi hamba-hamba pilihannya setelah kita mengenal Dia. Mengapa hal demikian terjadi? Hal ini karena bangsa Israel, bangsa pilihannya, terus-menerus mengecewakan Dia. Sehingga Tuhan mencurahkan hatinya. Dia berkata di Yesaya 65 ayat 3 demikian, "Umat yang menyakiti hatiku terus-menerus di depan mataku." Yang Dia maksudkan adalah bangsa Israel yang terus-menerus dengan sengaja menyakiti hatinya. Oleh sebab itu Tuhan memutuskan untuk memusnahkan umatnya, tetapi tidak semuanya, karena di dalamnya masih ada yang Tuhan sebut dengan anggur yang masih terdapat airnya, yaitu di ayat 8. Dengan kata lain, di dalamnya masih ada umatnya yang mencari Dia, yaitu di ayat 10. Nah, artinya masih ada umat Tuhan yang setia, yang mau mencari Dia. Dan merekalah Tuhan sebut hamba-hambanya, orang pilihannya, ayat 8 dan 9. Nah, Tuhan juga mau kita menjadi hamba-hamba pilihannya, yaitu menjadi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yaitu menjadi orang-orang yang disebut anggur yang masih terdapat airnya, yaitu bukan anggur yang menjadi kering, tetapi anggur yang sedap rasanya, anggur yang termasuk buah yang baik di mata Tuhan. Nah, Tuhan sendiri melakukan pembedaan antara hamba-hambanya dengan orang-orang yang tidak berkenan di hatinya. Di ayat 12 Tuhan berkata demikian, "Ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih memilih apa yang tidak kusukai." Di sini Tuhan menunjukkan bahwa Dia tidak berkenan pada orang-orang yang mencuekin Dia. Dia tidak berkenan pada orang-orang yang memilih apa yang tidak Dia sukai. Nah, oleh sebab itu Tuhan menetapkan demikian, yaitu di ayat 13 dan 14. "Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya,
tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati dan akan meratap karena patah semangat. Nah, Tuhan menjanjikan bahwa hamba-hambanya akan menjadi orang-orang yang makan, menjadi orang-orang yang minum, bersukacita dan bersorak-sorai karena kasih setianya. Sebaliknya untuk orang-orang yang memilih apa yang Tuhan tidak sukai akan menjadi orang-orang yang menderita kelaparan, kehausan, mendapat malu, bahkan meratap karena sedih hati dan patah semangat. Nah, janji yang Tuhan berikan di Yesaya 65 ayat 17 hingga 25 sebenarnya bersifat now and not yet. Sekarang dan belum digenapi, yaitu akan digenapi kemudian. Sebuah janji yang Tuhan akan genapi di langit dan bumi yang baru. Janji di dalamnya mencakup kegembiraan, panjang umur, kenikmatan pada pekerjaan, berkat untuk anak cucu, serta doa yang bersifat dialogis, yaitu di ayat 24. Nah, Yesaya 65 dimulai dengan Tuhan mencurahkan sakit hatinya dan diakhiri dengan janji berkat dari Tuhan. Tuhan dapat memilih hamba-hambanya dan kemudian menolak mereka karena pilihan hati mereka. Tuhan berkata, namun terhadap kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang melupakan gunungku yang kudus, yaitu ibadah dan pengajarannya, yang menyajikan hidangan bagi dewa keberuntungan, dan menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa nasib, ayat 11. Yaitu yang mengikuti rancangannya sendiri, ada di ayat 2. Di sini kita jadi mengerti mengapa Tuhan menolak orang-orang pilihannya. Karena mereka mengejar atau mengarahkan hati mereka ke dewa keberuntungan. Mereka memburu uang dan kekayaan. Mereka mengarahkan hati mereka ke dewa nasib, yaitu mereka mengandalkan nasib. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka hidup berdasarkan nasib dan mengubah nasib. Tuhan, Raja Semesta, tidak lagi menjadi yang penting di hati mereka. Nah, Yesaya 65 ini memuat berkat sekaligus peringatan buat kita. Apakah kita hidup setia sebagai hamba-hambanya atau mengikuti keinginan kita? Firman Tuhan membedakan antara menikmati pekerjaan dengan berburu uang. Firman Tuhan juga membedakan antara hidup di dalam Tuhan dengan hidup menurut nasib. Sehingga kita bertanya, kita hidup untuk apa? Apakah mengejar, mengerjakan, melakukan, memilih apa yang Tuhan sukai, atau justru kita memilih keinginan hati kita sendiri, yaitu mengejar dan mengarahkan hati pada dewa keberuntungan dan dewa nasib. Kiranya kita menjadi hamba-hamba Tuhan, yaitu orang-orang pilihannya yang senantiasa mencari Dia, mendengarkan Dia, dan mengarahkan hati kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.